Agustus ini dari komunitas orientasi mengasihi, temanya adalah merdeka karena kasih karunia. Jadi tadi lagu-lagunya kok pas ya? melayang dan lain-lain. Ya luar biasa. Artinya apa? Tuhan yang menggerakkan Roh Kudus yang memimpin kalian hari ini memunyakan lagu-lagunya, karena tema dari koma ini merdeka karena kasih karunia. Amin ya. Kalau disebut dengan kata merdeka, apalah yang kalian pikirkan, saudara? Bebas. Kebebasan. Bebas dan lepas ya. Kebebasan. Kelepasannya, PK disetujui, PB di luar gitu ya. Itulah yang terjadi kalau di sini. Baik, kita belajar dari firman Tuhan, Yohanes 8 ayat 36. Apa kata firman Tuhan? Yohanes 8 ayat 36. Iya, 2, 3. Jadi apabila itu merdekakan kamu benar-benar merdeka. Jadi bukan persetujuan PK yang membuat kamu merdeka bebas, tapi anak. Siapa anak Tuhan Yesus. Yesuslah yang membuat kita sungguh-sungguh mengalami merdeka sejati. Tanggal 17 Agustus kita semua merayakan hari kemerdekaan kita, betul ya? Indonesia. Pertanyaan saya, dulu 17 Agustus tahun 1945, ketika kita ketika Indonesia menyatakan merdeka, berarti kita benar-benar bebas dari apa? Penjajah. Dan nggak mudah dan nggak murah, ya kan? Karena abang bapak saya itu sendiri ditembak mati dari waktu perang melawan Belanda, ya kan? Dan ada di Jogja, di Taman Pahlawan di sana. Dan bapak saya sendiri juga menjadi pahlawan, dan waktu dia meninggal ditembak saldo itu ya, ada apa ya, pahlawan ya. Abang bapak saya juga, jadi rata-rata dari keturunan anak opung saya memang pahlawan, tetapi pahlawan dalam memerangi penjajah. Kita nggak perang lawan penjajahan lagi Pak, nggak perlu lagi pakai bambu runcing ya, kita nggak perlu gitu ya. Kata merdeka ini saya mau ilustrasikan ketika misalnya ada satu ekor gajah, mamanya ini melahirkan anak gajah. Lupa dia menjaganya, lepaslah anak gajahnya. Adalah di hutan-hutan dekat Suryakosan Sukopolo sana, lepaslah satu gajah, anak gajah. Nah, ditemukanlah sama si petani. Kemudian karena gajah kalau kecil kan imut-imut ya Pak, kita juga waktu kecil menggemaskan, udah besar menggeramkan. Ya kan? Waktu kecil semua orang suka sama kita. Gajah ini kecil itu kan gemes ya, kecil ada belalainya, lucu ya. Jadi karena dia dapat gajah itu merupakan anugerah, jadi diambilnya lah mengikat kakinya untuk memborgol di rantai ya kan, si kecil dirantai lah gajah ini, dikasih makan. Akhirnya gajah ini sampai besar di rantai, saudara, sampai besar, namanya gajah besar ya dia. Nah tetap dirantai. Lama-lama petani ini pikir, udahlah, udah besarnya gajah ini lagi pula, lucu lagi, mau kulepaskan lah. Kemudian dilepaskannya lah borgol. Karena udah dari kecil dirantai, gajah itu walaupun borgolnya dilepas tetap gak kemana-mana, karena lengket di situ. Dia merasa bahwa udah di situ lah letaknya kakinya, walaupun udah dilepas borgolnya. Nah itu ilustrasinya. Kita ini bagaimana? Ya kan gitu ya. Mari kita belajar firman Tuhan. Kita belajar mengenai bagaimana tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir tapi nggak merdeka. Ya, kita belajar dari Keluaran 14 ayat 5 sampai 12. Keluaran 14 ayat 5 sampai 12, kita sama-sama membacanya ya. Dimulai ayat 5 saya ya, nanti 6 kita gantian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian